Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar statistiknya. Ada yang request kemarin minta untuk membuat video bagaimana menggunakan kurva normal yang paling praktis. Nah, di sini saya mencoba untuk bagaimana menggunakan kurva normal. Oke, kita perhatikan gambar kurva normalnya ya. Jadi kalau kita gambar ini seperti ini ya. Jadi kurva normal itu ya simetris, kanan dan kiri sama. Nah, di tengah ini ada X bar, nilai rata-rata. Kemudian di sini nilai rata-rata plus 1S, satu simpangan baku. Kemudian X bar plus 2S, ya S-nya simpangan baku, X bar plus 3S. Kemudian yang ke kiri ini X bar min 1S, X bar min 2S, X bar min 3S. Oke, nah antara X bar sampai 1S ini luas daerahnya 34,13%. Ya. Nah, begitu juga X bar min 1S luas daerahnya karena simetris juga 34,13%. Nah, antara X bar plus 1S sampai X bar plus 2S ya, itu luas daerahnya 13,59%. Oke, dan seterusnya. Mari kita lihat contoh untuk memudahkan memahami. Ini contohnya hasil pengukuran nilai biologi siswa SMP. Ada 40 siswa. Nilai rata-ratanya 64. Simpangan bakunya 3. Nilai tertingginya 71. Nilai terendahnya 55. Nah, tadi nilai rata-ratanya 64. X barnya. Ya, jadi X bar ini 64. Oke. Nah, X bar plus 1S. S-nya itu simpangan baku, ya, S-nya simpangan baku 3. Berarti ya, untuk di sini ya 1S berarti 67. Ya. Kemudian 2S ya, 64 tambah 3 67, kemudian 64 tambah 2S ya. Tambah 6 70 dan seterusnya 73. Yang ke kiri 61 berarti 64 min 3. Kemudian 64 min 6 ya 58 dan seterusnya. Ya, min 3S 55. Nah, paham ya di sini ya? Jadi ketika nilai rata-ratanya 64, kita masukkan di sini di X barnya 64. Kemudian di sini kan ada X bar plus 1S. Berarti X bar ditambahi 3. Nah, S-nya ini 3 ya, S-nya 3 sehingga 67. Kemudian 70. Kemudian 73. Nah, yang ke kiri 64 min 3, 61. Kemudian min 3 lagi, 58. Kemudian min 3 lagi, 55. Jadi karena S-nya itu simpangan bakunya 3. Ya. Nah, dari sini kita akan bisa memberikan makna apa sih sebenarnya kegunaan daripada kurva normal. Ya. Jadi ketika kita ditanya berapa siswa yang dapat nilai antara 64 sampai 67 ya, 64 sampai 67. Nah, kita tinggal lihat, oh berapa luas daerahnya antara 64 sampai 67. Nah, luas daerahnya 34,13%. Oke. Berapa nilai siswa? Berapa siswa yang mendapatkan nilai 55 sampai 58? Nah, 55 sampai 58 berarti ada di daerah ini. Berapa daerah ini? 2,15%. Nah, ini sebenarnya
praktisnya kegunaan kurva normal. Ya, salah satu kegunaannya kurva normal. Oke, ini pertanyaan. Ada berapa siswa yang nilainya antara 67 sampai 70? Ya, 67 sampai 70. Ya. Nah, ini ada di sini. Ya, lihat kursornya ini ya. 67 sampai 70. Ini berapa? Di sini ada 13,59%. Nah, kalau pertanyaannya berapa siswa? Berarti kan 13,59%. Tadi diketahui bahwa jumlah siswanya 40. Berarti 13,59% kalikan 40 sama dengan 5,43. Jadi 5 orang lah ya. Jadi 5 orang ya, yang mendapatkan nilai antara 67 sampai 70. Nah, pertanyaan lagi. Ada berapa siswa yang nilainya antara 58 sampai 61? Kita lihat 58 sampai 61. Ya, ini luas daerahnya berapa? Ya, 58 sampai 61 luas daerahnya ini. Berapa? 34,13%. 34,13%. Berarti 34,13% kalikan 40. 13,65. Berarti 13 orang. 13 siswa. Jadi ada 13 siswa yang mendapatkan nilai 58 sampai 61. Ya. Kemudian kalau ditanya berapa siswa yang dapat 64 sampai 67? Ya, kita tinggal lihat luas daerahnya kalikan jumlah siswa. Nah, ini salah satu kegunaan praktis dari kurva normal. Saya kira paham ya? Jadi kalau masih belum paham, silahkan bisa bertanya lewat komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.